Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih banyak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kemarin malam kita bisa mendapatkan malam nuzulul Quran. Ya meskipun untuk kapan pastinya nuzul Quran itu berbeda pendapat ya di kalangan ulama, tapi mayoritas itu mengatakan tanggal 17 Ramadan ya. Semalam kita sudah masuk tanggal 17 Ramadan dan sorenya ini juga masih tanggal 17, untuk nanti maghrib masuk tanggal 18 ya. Kemudian salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau diberi wahyu berupa Quran yang menjadi mukjizat paling agung ya. Soalnya kalau dibandingkan dengan mukjizat lain, kalau mukjizat lain itu ditampakkan kemudian seiring berjalannya zaman itu ditelan oleh waktu ya, tidak kelihatan besarnya. Tapi kalau Quran ini dari awal turun sampai nanti hari kiamat itu kebesarannya itu bisa kita rasakan, bisa kita perhatikan ya. Tentu memperhatikannya dengan mata batin ya, dengan mata batin. Atau kalau sudah diamalkan ya bisa kita lihat dengan mata telanjang, diamalkan oleh kaum muslimin maksudnya. Nah, kemudian untuk video kali ini yang akan kita bahas ya, kemarin sudah saya mention sebentar, yaitu kita akan membahas bab puasa sunnah ya. Jadi tanpa lama-lama lagi ya, soalnya ini tadi saya sebenarnya sudah rekaman, cuman mikrofonnya itu kehabisan baterai, jadi saya harus ngecas dulu. Ini saya cas sebentar, mungkin 20 menit ya saya cas. Nanti habis rekaman ini saya cas lagi. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, mari kita buka kajian kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada Roh Syekh Zakaria Al-Ansori. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ila hadrati ruhi Syekh Zakaria Al-Ansori wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Zakaria Al-Ansori rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babu shaumit tatawu'i. Ini merupakan bab yang menjelaskan seputar puasa sunnah. Al-aslu fihi khabaru sahihaini. Nah, untuk dasar disunahkannya puasa sunnah ya, itu adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Punya hadisnya, man shauma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Siapapun yang melaksanakan puasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya atau ya menjauhkan dirinya gitu ya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kalau saya lihat makna kharif di kamus, artinya itu musim. Kalau di Indonesia itu ada dua musim, musim hujan sama musim panas. Itu tiap musimnya itu kan tiap 6 bulan sekali. Kalau di luar negeri ada 4 musim, berarti tiap musimnya itu perjalanan 3 bulan. Nah gitu. Tapi kalau saya lihat terjemah-terjemah yang mainstream mengenai hadis ini, itu kharifan diartikan ya 70 tahun perjalanan gitu ya, sab'ina kharifan ya. 70 tahun kharifan apane perjalanan nih, menjadi tamyiz gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis puasa sunnah, tapi di sini nggak akan saya sebutkan semua ya, hanya beberapa saja. Saya baca yang paragraf pertama saja. Sunnah, nah ini saya bacanya pakai fi'il madi yang mabni majhul. Sunnah saumu yaumi arafata, disunahkan melaksanakan puasa hari Arafah. Wa huwa tasi'u dzulhijjati, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu saya idhofahkan. Biqaidin zituhu biqauli. Nah, di sini disunahkan melaksanakan puasa hari Arafah dengan catatan yang saya tambahkan dengan ucapan saya li ghairi musafirin wa hajin,
bagi orang yang tidak musafir dan bagi orang yang tidak melaksanakan haji, ya. Ya, teruntuk biasanya bagi kita-kita ya, itu disunahkan untuk melaksanakan puasa hari Arafah. Nah, kenapa kok yang pertama ya, kenapa kok tadi musafir tidak disunahkan? Bi khilafil musafiri fa innahu yusannu lahu fitruhu. Ya. Berbeda dengan musafir karena bagi musafir itu malah disunahkan untuk tidak berpuasa. Ya, namanya musafir ya pasti capek, butuh makan, butuh minum dan lain sebagainya. Wa bi khilafil haji, begitu juga untuk yang haji. Kalau yang haji ini ada dua tafsil. Tafsil pakai shad, fasola yufassilu tafsil gitu ya. Fa innahu in arafa annahu yasilu arafata lailan wa kana muqiman sunna saumuhu. Nah, manakala orang yang melaksanakan haji tadi itu tahu kalau dia nantinya akan sampai di Arafah malam harinya. Jadi malam hari sudah sampai Arafah, dia meyakini itu. Wa kana muqiman, dan dia bisa bermukim di Arafah, maka itu disunahkan untuk melaksanakan puasa. Wa illa, namun jika tidak, ya maksudnya jika dia tidak tahu kalau dia nanti malam itu sampai di Arafah atau tidak, ya, dan dia di Arafah itu mukim atau tidak, itu sunnah fitruhu, lebih baik untuk tidak berpuasa atau disunahkan tidak berpuasa. Meskipun kalau seandainya dia nekat berpuasa, ya, wa illam yudha'ifhu as-saumu, atau bisa dibaca wa illam do'afa yudho'ifu wa illam yudho'ifhu, atau afa yud'ifu wa illam yud'ifhu gitu ya. Bisa pakai fa'ala yufa'ilu atau af'ala yuf'ilu, ya terserah kalian mau pilih wazan yang mana. Meskipun kalau dia melaksanakan puasa itu tidak membuat dia capek ani du'ai, dari melaksanakan doa wa amalil haji, dan aktivitas haji lainnya, masih strong ya, tapi tetap disunahkan untuk tidak berpuasa kalau dia tidak yakin sampai di Arafah dan tidak yakin untuk bermukim di Arafah. Wal ahwatu saumus samini ma'a Arafah. Untuk lebih hati-hatinya itu lebih baik untuk melaksanakan puasa tanggal 8 Dzulhijjah disertai hari Arafah. Berarti tanggal 8 sama tanggal 9 Dzulhijjah ya, itu lebih hati-hati. Karena yang namanya apa ya? Penentuan awal bulan itu biasanya kan beda-beda. Antara NU sama Muhammadiyah saja beda. Jadi untuk mengantisipasi itu lebih baiknya untuk berjaga-jaga tanggal 8 Dzulhijjah yang kita yakini tanggal 8 Dzulhijjah itu kita puasa, kemudian tanggal 9 itu kita juga berpuasa. Karena bisa saja ketika kita meyakini tanggal 8 Dzulhijjah itu bisa saja itu tanggal 9 Dzulhijjah menurut saudara muslim kita yang berada di kelompok lain, ya bisa saja seperti itu. Makanya lebih hati-hati itu melaksanakan puasa di 2 hari, tanggal 8 sama tanggal 9 Dzulhijjah. Itu yang pertama, puasa hari Arafah. Kemudian yang kedua, wa yaumi asyura, ai wa sunna saumu yaumi asyura. Disunahkan melaksanakan puasa hari Asyura, wa huwa asyirul muharrami, yaitu tanggal 10 Muharram. Wata su'a, ini saya gabungkan ke nomor 2 ya. Wata su'a, dan puasa tasu'a, wa huwa tasi'uhu, yaitu tanggal 9 Muharram. Nah, untuk hadis atau dalil yang menjelaskan puasa hari Asyura dan hari Tasu'a ini berdasarkan hadis Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafata ihtasaba 'alallahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu wasanata allati ba'dahu. Nah, melaksanakan puasa hari Arafah itu cukup bagi Allah untuk melebur dosanya di tahun sebelumnya dan dosa di tahun setelahnya. Nah, untuk maksud dari tahun sebelumnya dan tahun setelahnya itu saya serahkan kepada kalian. Karena bisa saja sekarang misalkan tahun 2024, berarti tahun sebelumnya itu tahun 2023, tahun setelahnya itu 2025. Bisa saja seperti itu. Berarti yang dihapus adalah dosa 3 tahun. Ya, bisa saja seperti itu, ya kan? Kemudian selanjutnya wasiyamu yaumi asyura ihtasaba 'alallahi ayyukaffira as-sanah allati qablahu. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan puasa hari Asyura itu cukup bagi Allah untuk melebur dosanya di tahun sebelumnya gitu.
Nah, begitu juga hadis lain di sini waqala la in baqaitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Kalau seandainya saya masih hidup di tahun yang akan datang, saya pasti akan melaksanakan puasa Tasu'a, ya. La asumanna at-tasi'a. Pasti aku benar-benar akan melaksanakan puasa di tanggal 9. Maksudnya tanggal 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'a. Tapi fama taqabbahu, pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebelum bisa menunaikan keinginannya tersebut. Ya. Rawahuma Muslimun. Dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, gitu. Kemudian di sini tambahan mengenai puasa hari Asyura atau hari Tasu'a, ya, saya gabungkan. Mana tadi? Wa yusannu ma'a saumihima saumul hadi asyara kama nusso alaihi. Saya mau majhulkan. Disunahkan pula bersamaan melaksanakan puasa Asyura serta puasa Tasu'a. Apa yang disunahkan? Puasa di tanggal 11 Muharram kama nusso alaihi, sebagaimana yang dinaskan. Untuk nasnya saya belum tahu, ya. Di sini juga tidak dimention, tidak disebutkan, ya. Nah, itu yang kedua, puasa Asyura serta puasa Tasu'a. Kemudian yang ketiga, wa isnaini wa khamisin ai wa yusan wa sunnah saumu yaumi isnainin wa khamisin. Disunahkan pula melaksanakan puasa hari Senin dan hari Kamis. Nah, ini yang sering dilaksanakan oleh para santri. Cuman kalau saya sendiri jarang sekali melaksanakan puasa sunnah, itu beneran jarang. Di annahu sallallahu alaihi wasallam kana yataharrau saumahuma. Kenapa ini disunahkan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan puasa hari Senin, hari Kamis, ya. Wa qala, dan di sini Rasulullah bersabda, tu'radu al-a'malu yaumal isnaini wal khamisi. Di hari Senin dan hari Kamis seluruh amal itu disodorkan atau distorkan, ya, distorkan ke Allah. Fa uhibbu ayyuk rada amali wa ana shaimun. Saya senang manakala amal saya itu disodorkan dalam keadaan saya melaksanakan puasa. Rawahuma at-Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan imam lainnya. Jadi itu mengenai jenis-jenis puasa sunnah yang ada di paragraf pertama di sini, gitu, ya. Dan untuk puasa Ayyamul Bid dan yang lainnya insya Allah akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi itu dulu untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.